Kali ini, channel Makalah Islami akan menceritakan sebuah kisah, yakni mimpi Raja Mesir dan takwil Nabi Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dahulu, tepatnya di daerah Mesir, di mana Raja Mesir kala itu adalah seorang yang bernama Ar-Rayyan Ibnu Al-Walid. Suatu ketika ia bermimpi ajaib yang membuat hatinya sangat gelisah. Sebelumnya ia belum pernah bermimpi seperti itu dalam hidupnya. Maka dari itu ia kumpulkan semua orang cerdik dan pandai, juru-juru tenun dan pembesar-pembesar kerajaannya. Lalu dia berkata, "Aku bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus. Aku melihat 7 butir gandum yang subur dan pula 7 butir yang kering. Cobalah kalian ceritakan tabir mimpiku itu. Kalau di antara kamu semua ada yang mempunyai ilmu tabir mimpi." Beragam pendapat keluar dari mulut mereka. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah mimpi permainan tidur saja. Dan ada pula yang mengatakan bahwa itu adalah pengaruh angan-angan di waktu tidur yang tidak mempunyai arti. Atau mimpi kosong. Terhadap mimpi yang seperti itu, mereka tidak mempunyai ilmu untuk mencarikan tabirnya. Alhasil, tidak seorang pun dapat memecahkan permintaan sang raja terkait tafsir dari mimpinya itu. Raja pun tidak puas mendengar jawaban mereka. Bahkan nampaknya raja semakin gelisah. Sang raja sangat ingin mengetahui tabir mimpinya itu, tetapi tidak tahu kepada siapa harus bertanya. Sementara itu, seorang tukang kebun istana mendengar kabar ini. Saat itu juga, ia langsung teringat kepada seorang yang sangat bijaksana. Beliau bernama Nabi Yusuf, yang dimana menurut kabar yang beredar, Nabi Yusuf saat berada di dalam penjara. Ketika meringkuk di penjara, Yusuf berhasil menawilkan mimpinya dengan tepat. Dengan cepat, tukang kebun itu menghadap kepada baginda raja. Tukang kebun berkata, "Wahai tuanku, di dalam penjara ada seorang pemuda bernama Yusuf. Dia seorang yang sangat mulia, mempunyai pikiran yang dalam, pandangan yang luas, dan dapat menabirkan mimpi dengan tepat. Kalau tuan mengutus saya kepadanya, saya akan kembali dengan membawa tabir mimpi Anda itu, dan Anda akan percaya dengan kebenarannya," ucap tukang kebun sambil meyakinkan sang raja. Kemudian, raja merasa gembira mendengar ucapan tukang siram kebunnya itu. Ia kemudian mengutusnya untuk menemui Yusuf dalam penjara. Sesampainya di sana, tukang kebun bertemu Yusuf dan berkata, "Hai Yusuf, saudaraku yang mulia yang dapat dipercaya. Saya datang kepadamu untuk meminta suatu tabir mimpi, yaitu 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, dan 7 butir gandum hampa kering dan ada pula 7 butir gandum yang rimbun. Mudah-mudahan saya kembali dengan membawa tabir mimpi itu dari engkau, dan supaya dapat diketahui oleh banyak orang, yang tentunya mereka akan berterima kasih kepadamu atas segala kelebihan dan kebaikan yang engkau berikan itu," ujar tukang kebun memohon kepada Nabi Yusuf. Dengan segala kemurahan hati, Nabi Yusuf menerangkan tabir mimpi sang raja itu, seolah-olah Nabi Yusuf menyampaikan kepada raja dan para menterinya, "Wahai raja dan pembesar-pembesar negara semuanya, kalian akan menghadapi kemakmuran dan keamanan selama 7 tahun lamanya. Banyak hewan-hewan ternak berkembang biak, aneka tanaman tumbuh dengan subur, dan semua orang akan merasa senang dan bahagia." Begitulah perkataan Nabi Yusuf di hadapan tukang kebun itu. Ia kemudian menjelaskan bahwa di masa subur ini pemerintah harus meminta rakyat untuk memanfaatkan situasi ini dengan baik, yaitu dengan bertanam selama 7 tahun. Hasil dari tanaman itu harus disimpan. Gandum disimpan dengan tangkai-tangkainya supaya tahan lama. Sebagian kecil boleh dikeluarkan untuk dimakan sekedar keperluan saja. Sehabis masa yang subur itu akan datang masa yang penuh kesengsaraan dan penderitaan selama 7 tahun. Pada waktu itu ternak habis musnah, tanaman-tanaman tidak berbuah, udara panas, dan kemarau panjang. Sumber-sumber air menjadi kering dan rakyat menderita kekurangan makanan. Semua simpanan makanan akan habis, kecuali tinggal sedikit untuk dijadikan benih, kata Nabi Yusuf. Setelah masa sulit yang penuh kesengsaraan itu berlalu, akan datang masa hidup makmur, aman dan sentosa. Di masa itu bumi menjadi subur, hujan turun dengan lebat, manusia kelihatan beramai-ramai memeras anggur dengan aman dan gembira. Mereka telah duduk bersantai menikmati buah-buahan hasil kebunnya bersama anak-anak dan keluarganya. Itulah tabir mimpi sang raja. Saya sampaikan kepadamu untuk kamu sampaikan kepada raja dan pembesar-pembesarnya, kata Nabi Yusuf. Ringkasnya, Nabi Yusuf mentawil 7 sapi gemuk dan 7 butir gandum rimbun dengan tahun-tahun yang subur. Sedangkan sapi kurus dan 7 butir gandum yang kering dengan tahun-tahun paceklik.
Kemudian Nabi Yusuf memberi kabar gembira dengan datangnya hujan. Orang-orang pun seperti biasanya, yakni memeras anggur dengan gembira. Menurut Syekh Wahbah Zuhaili, di akhir penjelasannya tentang kisah ini mengatakan bahwa tawil mimpi sang raja yang dikatakan oleh Nabi Yusuf adalah kabar yang bersumber dari wahyu. Hal ini merupakan pendapat dari Syekh Wahbah Zuhaili di dalam kitab tafsir. Mengabarkan perkara-perkara gaib yang akan terjadi mendatang sumbernya adalah wahyu dan ilham dari Allah, bukan hanya penjelasan atau tabir mimpi saja. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Mimpi Raja Mesir ini merupakan takdir Allah yang menjadi sebab keluarnya Nabi Yusuf dari penjara dengan dimulihkan dan dihormatinya. Kemudian, tukang kebun itu kembali ke kerajaan untuk menyampaikan kepada sang raja. Setelah sang raja mendengar jawaban Nabi Yusuf melalui perkataan tukang siram kebunnya, sang raja berkata, "Hadapkan kepadaku Nabi Yusuf supaya aku melihatnya, mendengarkan dan mengambil faedah ilmu darinya." Dalam hal ini, menurut Imam Ar-Razi sebagaimana dikutip oleh Sayyid Tantawi dalam tafsirnya menunjukkan bagaimana keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang Dia ajarkan kepada Nabi Yusuf sebagai sebab keselamatannya dari cobaan dunia, yaitu ketika di penjara. Bagaimana ilmu tidak bisa menjadi sebab keselamatan dari cobaan akhirat? Kisah tentang musim paceklik dan kekeringan yang melanda negeri Mesir ini telah diabadikan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 43 sampai ayat 49. Berkat kepandaian dan kejernihan hati Nabi Yusuf dalam menawilkan mimpi sang raja, masa paceklik di Mesir pun bisa dilewati dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.